Hai sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Supernya CKP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dalam aksi nyata maupun tiga pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Modul terakhir dalam program pendidikan guru penggerak ya. Tujuan pembelajaran pada aksi nyata kali ini adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baca yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Aksi nyata sesuai dengan demonstrasi kontekstual, yaitu judulnya adalah program Jerman Lakos, yaitu gerakan menanam di lahan kosong. Nah, berikut adalah tahapan program yang sudah saya buat di demonstrasi kontekstual sekelas, yaitu program perubahan Jerman Lakos. Judulnya adalah gerakan menanam di lahan kosong. Tujuannya adalah mengenalkan pada siswa pemanfaatan lahan dan proses pengolahan hingga proses menanam, merawat tanaman hingga panen. Latar belakang adalah adanya lahan kosong di halaman sekolah dengan tekstur tanah yang bagus untuk ditanami tanaman berpohon kecil seperti terong, cabai, kunir, laos, dan jahe. Dasar filosofi KHJ-nya adalah pendidikan sebagai proses integral yang melibatkan pengalaman pembelajaran dan penerapan nilai-nilai untuk membantu individu berkembang menuju kemajuan dan kesejahteraan. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu mampu bergotong royong, pembinaan murid, memungkinkan murid menjadi anak yang mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid lebih kreatif dan bertanggung jawab pada yang merupakan implementasi dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan positif, keterampilan berinteraksi sosial, kemandirian dalam pembelajaran, sikap tangguh dan mengambil kekuatan diri. Prakarsa perubahannya adalah memanfaatkan lahan kosong di samping sekolahan untuk berekspresi dan berkarya dengan tanaman pilihan yang cocok dengan lahan. Tahapan yang pertama itu adalah buat pertanyaan atau define. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan lahan kosong di samping sekolahan untuk berekspresi dan berkarya dengan tanaman pilihan yang cocok dengan lahan. Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu berdiskusi dengan bapak kepala sekolah dan perawat, mencapai reformasi jenis tanaman yang dapat ditanam dengan karakteristik tanaman yang ada di samping halaman sekolah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan observasi dan dialog dengan murid tentang tanaman. Kemudian meminta pendapat murid tentang tanaman yang ingin ditanam. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, guru, kepala sekolah, dan lahan kosong sendiri. Kemudian waktu yang diperlukan ini adalah 1 minggu penanggung jawab yaitu calon guru penggerak. Tahapan program selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discover, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian apa saja yang telah mendukung usaha untuk memanfaatkan lahan kosong di samping sekolahan. Kemudian apa yang muncul sukai ketika menanam tanaman. Kemudian di sini kegiatannya adalah melakukan observasi tentang aktivitas yang akan dilakukan dan melakukan tanya jawab dan survei tentang hal yang disukai murid. Kemudian yang dilakukan kepemilikan murid ini adalah curah pendapat, terus murid menyampaikan ide terkait kegiatan. Di sini aset yang berperan adalah lingkungan sekolah, guru, murid, kepala sekolah, serta aset fisik yaitu lahan kosong, tanaman. Waktu yang diperlukan ini 4 minggu. Penanggung jawab adalah calon guru penggerak.
Nah, sobat semua, dari program yang sudah saya susun di demonstrasi kontekstual ini adalah refleksi tahapan dari buat pertanyaan pertama atau define dan ambil pelajaran atau discover, yang ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah peristiwa atau fact, kedua perasaan atau feeling, yang ketiga adalah pembelajaran atau feeling, dan yang keempat adalah penerapan ke depan atau future. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi tahapan buat pertanyaan utama atau define ya dalam aksi nyata yang saya lakukan. Berikut ada refleksi tahapan B atau buat pertanyaan utama atau define, yaitu yang pertama adalah peristiwa atau fact. Latar belakangnya adalah lahan kosong di sekolah dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar bagi siswa. Alasan melakukan aksi nyata ini adalah melalui kegiatan ini siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari aksi nyata yaitu memberi manfaat pendidikan dan mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa dalam konteks yang lebih luas. Refleksi yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Pada tahap observasi, banyak siswa menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam, yang memberi mereka rasa memiliki terhadap proyek ini. Kemudian melalui kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama dalam kelompok selama proses diskusi untuk menentukan tanaman yang akan ditanam, memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran atau feeling ya. Di sini siswa belajar untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan seperti memilih tanaman yang ingin ditanam, dan ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan mereka. Diskusi antara siswa tentang tanaman yang ingin ditanam mengasah keterampilan komunikasi dan kolaborasi mereka, penting untuk pengembangan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, membangun karakter yang peduli terhadap lingkungan dan mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kegagalan seringkali menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih baik. Siswa di sini belajar untuk membuat rencana yang lebih matang sebelum memulai proyek, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan seperti cuaca dan jenis tanah. Kemudian refleksi yang terakhir di tahapan buat pertanyaan yaitu penerapan ke depan atau future. Di sini mengadakan sesi pelatihan untuk siswa mengenai cara melakukan observasi yang efektif, termasuk cara menilai kondisi lahan dan jenis tanaman yang sesuai. Nah, ini akan mempersiapkan mereka untuk melakukan observasi dengan lebih baik. Kemudian ada pelatihan berkala bagi siswa tentang teknik menanam, merawat tanaman, dan pengendalian hama. Ini akan meningkatkan keterampilan praktis mereka dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan. Nah, sudah melalui refleksi tahapan berikutnya, ini adalah dokumen langkah selanjutnya yaitu tahapan ambil pelajaran atau discover. Nah, di sebelah kiri itu adalah ketika berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga bapak prinsipal, dan sebelah kanan adalah ambil curhat pendapat dari siswa. Refleksi yang pertama adalah peristiwa atau fact. Latar belakangnya adalah meminta siswa untuk berpartisipasi dalam curhat pendapat tentang tanaman yang ingin ditanam, meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Alasan melakukan aksi nyata ini adalah memberikan siswa kesempatan untuk menyampaikan ide tentang tanaman yang ingin ditanam dan memperkuat pemberdayaan potensi siswa. Ini memungkinkan mereka menggunakan pikiran kritis dan kreatif dalam memilih tanaman yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Kemudian hasil dari aksi nyata yaitu siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyampaikan ide-ide mereka tentang tanaman yang ingin ditanam. Kegiatan curhat pendapat ini meningkatkan rasa memiliki siswa terhadap proyek, membuat terlibat dalam proses belajar. Refleksi yang kedua yaitu tentang perasaan atau feeling.
Mereka ternyata senang memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide mereka tentang tanaman yang ingin ditanam, yang membuat mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Di sini siswa juga merasakan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek. Dan pada refleksi ini menciptakan rasa kebersamaan antara siswa, guru, dan komunitas sekolah. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran to finding, yaitu melalui curah pendapat, siswa belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam kelompok. Mereka dapat mendengarkan pendapat teman-teman mereka dan menghargai ide-ide yang berbeda, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika ada kegagalan dalam menanam atau merawat tanaman, siswa diajarkan untuk menganalisis masalah tersebut. Mereka belajar untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Refleksi yang terakhir dalam ambil pelajaran yaitu penerapan ke depan atau futur. Di sini melibatkan siswa dalam pemilihan tanaman serta juga melibatkan dalam merencanakan langkah-langkah penanaman dan perawatan. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan mereka terhadap proyek. Kemudian juga merencanakan program menanam ini sebagai kegiatan berkelanjutan dengan penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran setiap musim. Ini akan membantu siswa memahami siklus pertanian secara lebih mendalam. Nah, demikian tadi adalah aksi nyata modul 3.3 dari refleksi tahapan buat pertanyaan hingga ambil pelajaran. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.